Kita doakan Panji Gumilang tiap pagi, doa pagi saudara ya, karena dia ini orang yang berusaha mendatangkan perdamaian di Indonesia. Coba lihat ya, khilafah ini ada di mana-mana saudara. Khilafah ini ada di mana-mana. Justru yang kayak Panji Gumilang ini malah dimasukkan penjara. Bingung kan? Khilafah ini ada di mana-mana, di MUI itulah khilafah saudara. Ya, ini malah si Panji Gumilang dimasukkan kan aneh. Karena memang sudah umpah-umpahkan, sudah semau. Wah dia itu kalau orang itu sini pamer-pamer titik kemana-mana itu saudara itu ya, MUI itu ya. Khilafah itu udah nggak malu-malu, udah nggak tedeng aling-aling saudara. Zamannya Soeharto dibabat terus ya. Bahkan 5 tahun yang lalu saja masih malu-malu. Sekarang udah nggak malu-malu saudara. Misalnya kalau Anda punya titik gede itu dipamer-pamernya, jalan dia sambil jalan begini sambil lonceng-lonceng gondol-gandul begitu, titiknya dipamer-pamerin ngaceng begitu saudara. Sudah nggak ragu, udah nggak malu, udah nggak takut. Karena kalau yang hari ini ketangkap, ya nanti begitu tahun depan 2024 mereka bisa dilepas semua jadi pegang jabatan semua saudara yang tangkap-tangkap itu. Ya, contoh kemarin bikin negara khilafah itu siapa itu? Ketua pramuka ini itu adalah suara Tuhan, saudara ya, suara kenabian. Anda gereja-gereja Anda bertobat, habis Indonesia ini. Mungkin Anda siapin paspor saja ya, bikin paspor cuma 500.000, kalau nembak 800 saudara ya. Siapkan paspor, itu pasti akan terjadi gila-gilaan saudara ya. Tetapi misalnya nih ya, terjadi sampai chaos di Indonesia nih, orang-orang Tionghoa nih di macam-macamin gitu ya. Oh jangan khawatir ya. Kapal Cina sudah merapat di Indonesia, sudah dekat selalu putar-putar di situ. Jadi kalau ada chaos ya akan merapat saudara. Ya, nah, orang-orang Tionghoa bisa cepetan kabur saudara ya dengan kapal Cina. Cuman masalahnya keburu nggak. Nah itu dia ya. Dia hanya mengurangi itu. Kemarin dijadikan tersangka mewek. Cengeng Kamarudin nangis. Baru cuman masalah apa berita hoax sudah dinangis mewek-mewek saudara ya si Kamarudin. Anda tahu nggak si Kacik kayak apa, si Sambo kayak apa itu dihukum? Baru ditersangka berita hoax sudah mewek si Kamarudin. Waduh, nggak ada tititnya ini orang. Kumis saja tebel, titit mah tipis. Aduh, terus berita apa lagi kemarin saudara? Jadi semua yang saya ngomong ya, Panji Gumilang saya bilang masuk itu, masuk saudara. Wawan tahu nggak hukumannya Wawan kemarin yang melakukan penistaan agama dengan memberhentikan ibadah? Cuma 3 bulan kan? Persis kan seperti saya ngomong, itu pasti salah, pasti dihukum, tapi cuma 3 bulan. Persis yang saya ngomong. Beladuren. Aduh. Oke saudara, jadi 2024 kita persiapkan Papua Merdeka. Sebab, serius saudara ya, Anda mau lari kemana? Anda mau lari kemana coba? Ini udah pasti khilafah, ya. Ini udah pasti khilafah saudara. Sudah pasti khilafah terjadi saudara ya. Lihat gerejanya ini sudah bulan apa ini? Sudah bulan Agustus pertengahan, sudah lewat setengah tahun saudara. Gerejanya belum bertobat, ya kan? Sudah pasti khilafah. Tapi jangan takut Anda yang berdiakonia, diakonia yang kencang. Anda akan dilindungi secara ajaib dengan kuasa Roh Tuhan. Berdiakonia bukan hanya masukkan ke damaris, ya damar kasih pun pagi, ya sekelilingmu tetangga kanan kirimu, ingat pagar batok lebih tebal daripada pagar tembok. Untuk mengulur waktu Anda selama di Indonesia. Kalau memang Anda tidak mau pergi dari tempat Anda, berdiakonialah kepada tetangga-tetangga Anda, saudara ya. Dan penting sekali, saudara ya, penting ya berdiakonia untuk kasih makan orang-orang miskin di pinggir-pinggir jalan. Kalau Anda tidak punya waktu, ya Anda kasih uangmu ke damaris, transfer. Ya, tidak ada uang di damaris itu masuk ke rekening saya, tidak ada. Itu semua adalah untuk kegiatan diakonia, ya. Dari Anda yang Anda persembahkan kepada Tuhan melalui orang-orang miskin ini, saudara. Anda akan diluputkan sama Tuhan. Alam semesta itu tidak buta, saudara. Tapi kalau Anda nggak rajin diakonia, pelit, kikir, wah tak jamin ada yang pertama kali digorok, saudara.
2024 Anda yang pertama kali digorok, dirampok, dijarah, diperkosa, saudara. Ya, tetapi kalau Anda rajin diakonia, Tuhan akan peliharakan kamu. Ya, jangan ngomong Tuhan lah. Alam semesta. Alam semesta itu adil, saudara ya. Hukum alam ini adil. Nah, lalu Anda orang yang kayak bom-bom itu pengkhianat, saudara. Dia bukan orang Papua, ya. Ya, dia akan serahkan kalian orang Papua ke pemerintah Indonesia. Dia akan jadi agen pemerintah, saudara. Dia akan cari orang-orang itu. Hati-hati Anda orang-orang Papua deket-deket bom-bom. Ya, dia hanya numpang hidup di tempatmu saja, saudara ya. Hati-hati. Oportunis seperti dia. Ya ada kadrun-kadrun ya kan. Hati-hati, saudara ya. Serius. Terus saya dengar ada yang namanya Billy sama Maliki. Hati-hati juga, saudara ya. Saya ada dengar kabar yang tidak sedap tentang Billy dan Maliki ini, katanya ini orang Wanes katanya ya, yang suka maki-maki Trinitas juga nih, saudara. Billy sama Maliki, hati-hati, saudara ya. Saya dengar dia juga agennya khilafah juga, agen kadrun, saudara ya. Dia datang temui Anda, ya, tahu identitas Anda, lalu Anda serahkan kepada kadrun-kadrun ini, saudara. Hati-hati ya. Saya dengar ya Billy sama Maliki, ya, saudara ya. Katanya orang Wanes ya dia ya. Hati-hati juga, saudara. Hati-hati, saudara ya. Kalau sama bomo hati-hati banget, hati-hati, saudara ya. Hati-hati, jangan kasih data pribadimu sama dia, saudara. Wah, dia itu sudah jelas pengkhianat ya. Udah kelihatan, saudara ya. Kalau ceket babi juga sama. Ini saya tunjukkan kepada Anda ya, sama seperti Rasul Yohanes tunjukkan nih orang ini, orang ini, orang ini. Saya nggak nuduh ya, ini beneran. Ceker babi juga sama, hati-hati, saudara. Itu Mikana dikasih tahu tuh. Hati-hati sama ceker babi. Sudah banyak yang dikhianati sama dia. Yosua Tewu, ya kan? Rahasia dibeberkan kemana-mana. Ya terakhir kan gegeran sama Yosua Tewu kan? Masalah donasinya uangnya Saifuddin ditilep sama anak Yosua Tewu. Itu informasi dari ceker babi itu, saudara ya. Saifuddin sendiri udah dikhianati sama si ceker babi. Ya, dioirin kemana-mana, saudara ya. Rahasia Saifuddin berzina di Manado segala macam itu ceker babi itu. Ya, terus isi perut kita. Kalau saya mah nggak punya rahasia, jadi saya nggak khawatir. Cuman dari situ saya menilai orang. Oh, ini orang pengkhianat, ini ceker babi ini. Apalagi dia terus pergi sama orang Islam, dia hantam kita, saudara. Nggak ada efeknya apa-apa. Nggak ada efek apa-apa ya, saudara ya. Saya juga tetap tambah makmur di sini, malah sekarang sudah di Haifa saya. Ya, dia pikir dia bisa hancurkan channel kita, nggak tambah hancur, tambah berkobar, saudara ya. Sekarang dari 50.000 sekarang 153.000 subscribersnya, ya. Serius, saudara ya. Nggak tambah habis, tambah jadi, saudara ya. Oh, lihat ini, saudara. Mana nih? Ini, lo estimated revenue saya sekarang malah 930 euro, saudara. Ini kan, per bulan saya rata-rata dapat dari cuma 500, ya. Saya nggak bisa ngomongin tahun kemarin ya. 5, ini 2 bulan karena saya pergi ke Israel. Itu saya balik langsung mentok lagi, saudara, langsung top lagi, saudara ya. Kelihatan nggak tuh? Orang mau hancurkan saya, bukan saya tambah hancur, tambah makmur, saudara. Saya kan udah bilang kalau kamu fitnah saya nggak tambah habis, saudara. Kalau kamu kutukin saya nggak tambah habis, tambah jadi saya, saudara ya. Ini baru setengah bulan sudah 450 euro, saudara. Baru setengah bulan. Ya, luar biasa ya. Subscribernya naik, saudara, 153.000. Masih kurang apa lagi, saudara? Beneran, saudara ya. Jadi yang saya ngomong ini, oh sebentar, ini siapa aja nih yang jadi co-host nih? Sudah standby semua nih co-host nih. Sebentar ya. USA sudah jadi co-host belum? Oh pantesan pada pendiam semua, belum jadi co-host semua nih. Pak Santi Amar udah, oh ini Pak Santi Amar jadi co-host. Terus bentar ya, saudara ya, ini Pak Paul Dere jadi co-host. Tolong yang jadi co-host jangan merekam-rekam ya, saudara ya.
Anda yang jadi co-host, Anda boleh nyelonong kapan saja buat bicara ya, saudara ya. Oke, udah. Permesta udah benar, Permesta. Oke, Permesta masuk ya. Udah. Oke. Yang jadi co-host, tolong jangan jangan ngerekam-rekam ya, nanti penuh saya ini ya. Lautnya saya penuh, saya repot kalau pas lagi di jalan, giliran saya mau ngerekam, repot. Nah, saudara, kita ada setiap bulan yang setelah saya nggak terlalu garang begitu, setiap bulan terjadi ya, saudara ya, terjadi penutupan gereja, penyegelan gereja, ya, yang nggak karu-karuan, saudara ya. Wawan tahu nggak hukumannya Wawan kemarin yang melakukan penistaan agama dengan memberhentikan ibadah? Cuma 3 bulan kan? Persis kan seperti saya ngomong, itu pasti salah, pasti dihukum, tapi cuma 3 bulan. Persis yang saya ngomong, ya gimana saudara? Saya Nabi ke-26 dilawan. Wawan cuma 3 bulan hukumannya Wawan ya, saudara tahu ya. Wawan hukumannya cuma 3 bulan, ya pulang sekarang udah pulang. Ketok palu ya pulang saudara. Kan sudah saya bilang, paling hukumannya dihukum pasti dihukum, tapi cuma 3 bulan. Gitu ya. Oh, siapa dulu ya? Yang saya bilang ya, ada pendeta besar mati, Ari Haji ya. Ada pendeta nanti terlibat masalah uang, ya, akan terlibat masalah hukum, ya, tetapi bukan penistaan agama, tapi masalah uang. Nah itulah sebenarnya dia si Saifuddin ini kan ngambil uangnya KC, dia kabur. Nah, alasan terus ya bikin ceritanya tuh masalah hukum, saudara ya, masalah penistaan agama, padahal bukan ya, saudara ya. Dia sudah ada di Amerika, dia baru ini. Kalau saya kan sudah dilaporkan dari Indonesia sudah lama, saudara ya, sebelum saya pergi. Nah ini gara-gara ini ya, ini bikin si AWF gerah ini, saudara ya, bikin mualaf center gerah ini, aktivitas saya memurtadkan orang-orangnya mereka. Terus apa lagi kemarin? Sambo, ya kan? KC saya bilang 10 tahun. Wah, pasti gini Kamarudin hebat, tainya itu Kamarudin hebat. 10 tahun ketok palu. Kamarudin itu apa, KC itu buat dingkliknya dia supaya dia bisa naik terkenal, saudara. Benar kan? 10 tahun. Kalau bukan karena teman kita, tim kita di Eropa yang kerja, nggak bakal jadi 6 tahun itu. Ya, Amnesty International Prancis itu ya, Jacques Galliot itu ya, Kardinal Prancis itu. Tembus saudara 6 tahun ya, 10 tahun jadi 6 tahun. Siapa lagi? Sambo. Saya udah bilang pasti bebas. Itu difitnah sama Kamarudin, Sambo itu. Memang ada peristiwa penembakan segala macam, kan sudah diakuin. Tetapi cerita yang hebat, yang ngeri-ngeri itu dikarang semua sama Kamarudin. Ya, pasti lepas itu Sambo, percaya saya lepas. Ya, hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Ya, dan ya saudara jangan nggak percaya saya. Sebelum Hotman Paris ngomong, saya udah ngomong, paling nanti hukumannya cuma 10 tahun. Selesai pulang, jalanin 10 tahun pulang, saudara. Istrinya malah 3 tahun selesai pulang, saudara. Istrinya cuma jalanin 3 tahun aja, coba jangan percaya saya, pulang itu. Ya, Sambo itu nanti jalanin cuma 10 tahun aja pulang. Ya kan? Karena Kamarudin itu Tuhan itu nggak bisa ditipu, alam semesta itu nggak bisa ditipu, saudara. Kamarudin itu cuma menggunakan kasusnya Sambo, kasusnya AKC itu buat naikkan dirinya dia, popularitas. Dia nggak kerja, saudara. Dia hanya menggunakan itu. Kemarin dijadikan tersangka mewek. Cengeng, Kamarudin nangis. Baru cuman masalah berita hoax sudah dinangis mewek-mewek, saudara ya, si Kamarudin. Anda tahu nggak si KC kayak apa, si Sambo kayak apa itu dihukum? Baru ditersangka berita hoax sudah mewek si Kamarudin. Waduh, nggak ada tititnya ini orang. Kumis saja tebel, titit mah tipis. Aduh, terus berita apa lagi kemarin, saudara? Jadi semua yang saya ngomong ya, Panji Gumilang saya bilang masuk itu, masuk, saudara. Kita doakan Panji Gumilang tiap pagi, doa pagi, saudara ya. Karena dia ini orang yang berusaha mendatangkan perdamaian di Indonesia. Coba lihat ya, khilafah ini ada di mana-mana, saudara. Khilafah ini ada di mana-mana. Justru yang kayak Panji Gumilang ini yang malah dimasukkan penjara. Bingung kan? Khilafah ini ada di mana-mana, di MUI itulah khilafah, saudara. Ya,
Ini malah si Panji Gumilang dimasukkan kan aneh. Karena memang sudah umpah-umpahkan, sudah semau. Wah dia itu kalau orang itu sini pamer-pamer titik kemana-mana itu saudara itu ya, MUI itu ya. Khilafah itu udah nggak malu-malu, udah nggak tedeng aling-aling saudara. Zamannya Soeharto dibabat terus ya. Bahkan 5 tahun yang lalu saja masih malu-malu. Sekarang udah nggak malu-malu saudara. Misalnya kalau Anda punya titik gede itu dipamer-pamernya, jalan dia sambil jalan begini sambil lonceng-lonceng gondol-gandul begitu, titiknya dipamer-pamerin ngaceng begitu saudara. Sudah nggak ragu, udah nggak malu, udah nggak takut. Karena kalau yang hari ini ketangkap, ya nanti begitu tahun depan 2024 mereka bisa dilepas semua jadi pegang jabatan semua saudara yang tangkap-tangkap itu. Ya, contoh kemarin bikin negara khilafah itu siapa itu? Ketua pramuka itu saya lupa namanya. Ketua pramuka siapa Pak Santi Amar? Yang dituduh HTI sama khilafah, katanya alasannya macam-macam. Ya kan? Ketua pramuka siapa saudara? Saya lupa sampai ya. Namanya aneh gitu kok. Ketua pramuka yang dituduh HTI itu ya. Siapa? Nggak tahu, lupa Pastor. Oke, ini Thomas Tan. Munarman itu, Munarman. Bukan. Munarman itu bebas saja Repu. Ini Thomas Tan, terima kasih sawerannya Thomas Tan, luar biasa. Adiaksa Daud. Siapa itu Adiaksa Daud? Adiaksa Daud, ya benar Adiaksa ya saudara ya. Adiaksa Daud ya. Coba gimana coba saudara. Bebas saja, ya kan? Nggak takut-takut, nggak tedeng-aling-aling saudara. Anda masa nggak nyadar? Lewatan ada kalau nggak, Adiaksa Daud ya. Adiaksa Daud, bukan Daud tapi Daud ya, ada L-nya kalau nggak salah ya, Daud gitu ya. Daud, ada L-nya. Daud pakai L. Ya sampai sekarang Pak, pramuka itu udah itu basisnya apa? Khilafah ya. Khilafah. Yang itu kemarin ya, yang Khilafah. wakil presiden ya resmikan. Saya kemarin udah pantau kemarin pembukaan pramuka di Papua itu otaknya dia. Saya bilang ini pramuka benar-benar udah khilafah sudah di dalamnya. Itu nggak bisa disangkal. Saya taruhan aja badan saya. Itu pramuka udah terang-terangan Pak, udah istilahnya kalau saya bilang titik itu udah dipamer-pamerin Pak, gondal-gandul begitu Pak. Oleh sebab itu dipergunakan, saya bilang dipergunakan wakil presiden untuk membuka. Baru acaranya kelihatan aja Pak, dari cara pakai seragamnya. Udah nggak kayak pramuka dulu. Oh iya, pramuka itu udah khilafah. Pramuka di Indonesia sudah khilafah. Di Indonesia sudah khilafah itu. Nggak usah diargumentasi, itu benar itu. Udah benar khilafah itu, di pramuka itu. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, buka aja di YouTube. Buka aja di pembukaan kemarin, pramuka. Oh ya saudara, kita ada member ya, ada join member. Anda bisa belajar apologetika, evangelis, ini join member saudara ya. Saya ada banyak video baru ya. Ada ini kalau ini ya. Ini ada video baru ya. Nah, minggu ini saya masukkan 6 lagi saudara ya. Ini Andreas, ini, terima kasih ya Andreas Jerman ini ya. Anda yang jamnya kita tabrakan, Anda bisa ikutin di sini ya. Kalau Anda masuknya di apostolik, maka Anda bisa mengakses semua videonya unlimited ya saudara ya. Tergantung Anda joinnya di apa, Anda hanya bisa mengakses itu ya. Anda lihat di playlist ya, ada di playlist yang AAA itu ya. Kalau yang terbaru ya, playlist terbaru yang AAA ini ya saudara ya. Yang depannya AAA evangelis, AA3 ya, AAA apologetik, AAA apostolik. Ya, oke. Kemarin lagi Pak Paul ditemukan itu kan, saya bilang kemarin dulu waktu ada pertemuan senjata. Itu orangnya MUI itu, yang dari BUMN, dari KAI itu, yang temukan senjata sama beberapa itu antek-anteknya MUI, tapi mereka akan tutupi itu bahwa itu dari MUI, bukan dari MUI. Mereka bilang anggota ISIS gitu. Tapi kalau kita merekam jejak melihat itu orangnya itu dari Majelis Ulama Indonesia kelompoknya. Tetapi pintar negara nanti membelokkan pandangan itu bukan dari MUI. Ya, ini memang mengerikan sekali. Ya. Ini mengerikan sekali ya. Cuman sekarang memang gereja-gereja nggak tobat-tobat. Makanya saya bilang
Ini bukan pesimis nggak pesimis, kita lagi cerita. Ini adalah suara Tuhan, saudara ya, suara kenabian. Anda gereja-gereja tidak bertobat, habis Indonesia ini. Mungkin Anda siapin paspor saja ya, bikin paspor cuma 500.000, kalau nembak 800, saudara ya. Siapkan paspor, itu pasti akan terjadi gila-gilaan, saudara ya. Tetapi misalnya nih ya, terjadi sampai chaos di Indonesia nih, orang-orang Tionghoa nih di macam-macamin gitu ya. Oh jangan khawatir, ya. Kapal Cina sudah merapat di Indonesia, sudah dekat selalu putar-putar di situ. Jadi kalau ada chaos, dia akan merapat, saudara. Ya, nah, orang-orang Tionghoa bisa cepetan kabur, saudara ya, dengan kapal Cina. Cuman, masalahnya keburu nggak? Nah, itu dia, ya. Tapi jangan khawatir, saudara ya. Oh, itu kalau chaos itu nanti Indonesia itu bisa chaos bener ya. Chaos itu chaos bener. Wah, 98 nggak ada apa-apanya, saudara. 98 nggak ada apa-apanya. Poso sama Ambon nggak ada apa-apanya, saudara. Kalau chaos itu chaos bener, karena ini sudah mereka itu habis-habisan uangnya. Jadi atau enggak sama sekali, ya saudara ya. Jadi kalau chaos akan chaos beneran, saudara ya. Ya. Nah, kalau Gilbert kan cuma tinggal ku pergi, kalau kesusahan datang ku pergi. Ya kan? Gilbert kan cuma tinggal nyanyi itu doang kan. Ya saya sudah ingatkan Anda ya, saya sudah segala upaya saya sudah saya lakukan semua yang saya bisa, saudara, untuk Anda. Ya ini Pak Teddy, Pak Andi yang dari Amerika ya, kita semua, Pak Paul Bere, bahkan kita juga ikut nyumbang, saudara ya, ikut nyumbang untuk Galarua, untuk Damar Kasih, Damaris, kita ikut nyumbang. Saya mau nanya Anda yang kritik-kritik saya, ya, yang ngatain nasi kucing, emang Anda nyumbang berapa? Ya kan? Anda nyumbang berapa? Pertanyaan kan gitu kan? Benar nggak Pak Teddy? Anda yang saya nasi kucing, Anda nyumbang berapa? Kalau Anda nyumbangnya banyak, baru kita pikirkan nggak nasi kucing, saya kasih KFC. Kayak Pak Paulonis dan Mawan kan sebulan sekali kasih CFC dulu ya. Saya nggak tahu masih nggak tuh CFC-nya tuh. Dulu umpak-umpakan ya Pak Darmawan itu ya. Satu sel dibelikan CFC terus, saudara ya, tiap minggu ya. Ini udah bosan kali. Ada yang bilang ya, Bruce anti kadrun, Paul apa ini stop transfer of penakut. Oh bukan penakut. Ini orang IQ-nya gorila nih, si Bruce anti kadrun ini IQ-nya gorila. Saya lagi ngasih tahu Anda supaya bertobat, supaya Anda cepat-cepat diakonia. Pengadu domba, oh saya nggak ngadu domba sama siapa. Justru si bom itu goblok. Mau dia adu jangkrik di channelnya orang muslim, nantang saya di channelnya orang muslim. Si bom ini memang titiknya ada di kepala, otaknya ada di pantat ya, udah kebalik-balik ini ya. Masa nantang saya di channelnya orang Islam, saudara? Anda kebayang nggak itu? Kita orang Kristen ya, pendeta-pendeta diadu di channelnya muslim. Si bom ini ada otaknya nggak kira-kira? Coba Anda yang di Amerika, Pak Santi Amar, ini otaknya ada nggak? Jadi kan orang compong nih kan. Yuk kita debat di channelnya orang Islam. Terus orang Islamnya kan, waduh, krek gitu kan orang Islamnya kan, ngadu jangkrik kita kan. Goblok nggak ini si bom ini? Compong ya. Kenapa dia nggak kesini saja ya? Takutnya apa dia kesini? Karena dia biasa curang, makanya dia takut dicurangin. Kenapa saya nggak mau ke sana? Saya sudah sering ke sana. Ya, sekarang kamu yang kesini galiran. Dan saya kasih uang pula. Ya kan, saya kasih uang pula loh. Nah itu katanya mau saya 100 juta. Oke, saya ngalah. Saya ke channelnya Bom, tapi 100 jutanya transfer dulu ke Damaris. Iya dong, bukti nanti nggak taunya saya menang nggak jadi alasannya AIU-an bangsat juga nih si kakek udah bau tanah itu kan. Siapa itu kakek bau tanah itu kan? Transfer dulu ke Damaris, saya ke channelnya Bom. Ayo kita debat channelnya Bom. Duitnya 100 juta transfer dulu ke Damaris. Harus ke Damaris. Saya hanya percaya sama Damaris soalnya. Iya kan? Buktikan oh jangan-jangan duitnya juga duit hasil ngutang juga dia. Cuma dipamer-pamerin duitnya, duit dagangan, ya duit apa sembako begitu kan dipamer-pamerin. Aduh. Ya duitnya transfer dulu ke Damaris. Ya kan? Ini orang goblok bener ini orang-orang ini. Iya kan? Goblok lah. Masa tentang saya suruh ke channelnya orang Islam nggak akan mau. Ya, ini orang nantang saya di channelnya orang Islam kan goblok ya.
Saya lagi ngoblok-ngobloki kalian yang pada debat di channelnya orang Islam, kalian orang Kristen sama orang Kristen, terus debatnya di channel Islam, itu lagi saya goblok-goblokin, goblok, otakmu di pantat semua itu. Itu lagi saya goblok. Sekarang kamu nantang saya di channel orang Islam, kamu kan goblok namanya kan, dosis bom-bom memang. Ya memang maklum ya, memang ya makanya dia kerjanya sekolahnya apa yang nggak jelas, ilmunya ilmu nggak jelas kan begitu saudara ya, kan goblok ini kan orang-orang ini kayak bom-bom ini kan. Tapi ya begitu ya. Nah, ini ya, siapa yang saya adu domba? Bruce, kamu masuk sini. Kalau harusnya kamu masuk sini. Siapa yang saya adu domba? Saya ngadu domba siapa sama siapa? Kan compong kamu ini kan. Justru saya lagi ngasih tahu kamu, ini dasar Bruce ini anti katun. Mungkin kamu antikris sekali ya. Kamu Bruce ini antikristus ini. Saya justru ngajari kalian supaya kalian jangan bertengkar. Oneness, Trinitas, Unitarian, compong lu si Bruce anti katun, compong lu. Dasar lu. Otak lu di pantat juga nih kamu otaknya ya kan? Otakmu di pantat kali ya. Saya di sini ngadu domba siapa sama siapa. Apa saya ngadu domba kamu orang Oneness sama Trinitas? Justru tak panggil ini orang Trinitas ini, saya ceweng. Orang Oneness ini. Ya, si siapa itu? Kristi Depari, yang PDM dari mana lagi? PDM dari GBI nggak mungkin, katanya GBI Trinitarian. Kok dia bisa PDM? Nah, itu kan aneh juga kan? Nah, itu saya nggak ngerti ya orang-orang ini ya. Orang-orang siapa yang saya adu domba dengan sama siapa? Dasar antikristus kamu. Nggak ada lah. Justru saya lagi cewengin kamu semua, orang-orang yang ngaku-ngaku Trinitas, Oneness, Unitarian, yang saling busuk-busukin satu sama lain. Nah, di sini tak cewengin semua. Dasar antikristus lo. Otaknya di pantat. IQ gorila. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.